Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah majelis ta'lim Husnul Khatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan tiang pulungguh sami kesehatan, kesempatan dan nikmat yang tidak bisa kita hitung, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka pasti mustahil kita bisa hitung nikmat-nikmat nikah. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur, Allah tambah. Lagu lamun dak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Kedua kalinya salawat berserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat beliaulah kita menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat. Sampai Nabi terdahulu pingin kayun nih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking spesial nih, saking bagusnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ridha, tidak mau masuk surga kecuali sudah umatnya semua masuk surga. Masya Allah. Dan mudah-mudahan tiang polonggo sami bisa diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Hadirin jamaah laki jamaah bini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini, majelis yang pulungguh sami hadiri pagi ini menjelang siang nih ke, atau sudah sampun siang nih nggih. Sebentar lagi zuhur. Insyaallah ini sangatlah bermanfaat nanti di akhirat kita nanti. Karena mau tidak mau, milih nih nggih, demen atau tidak demen, suka atau tidak suka, tiang pulungguh sami pasti akan merasakan yang namanya mati, pasti yang merasakan yang namanya meninggal, pasti merasakan yang namanya wafat, bilinan pasti. Mele kode, mele beli, mele solah, mele ingas, mele kode, mele berbe pasti nabiaran merasakan yang namanya wafat pasti. Dan yang kita bawa ketika sudah meninggal dunia seperti ini ke amalan soleh. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin sudah meninggalkan rohnya dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sejauh ini ke amalan salihah, yaitu amal-amal saleh. Dan pelungguh sami makin termasuk mengamalkan amalan soleh, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat penting nih, ada yang sekedik sangat penting. Karena dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, pelungguh sami yang pelungguh sami hafal bija jari pelungguh sami hafal surat nih, ya aran surat Al-Zalzalah. Dalam surat Al-Zalzalah juz 30 sebanyak, kalau menurut salah ini kebaluk ayat nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, walaupun amalannya, ya, amalannya timbangannya seperti dzarrah, mithqala dzarratin khairan yarah, yaitu walaupun kebaikannya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, timbangannya itu seperti dzarrah khairan yarah, maka juga yarah ini kenapa Allah akan balas dia juga.
walaupun sekecil apapun dzarrah. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan begitu juga barang siapa yang mengamalkan kejelekan walaupun timbangannya seberat dzarrah, maka Allah juga akan balas. Dzarrah ni ke dalam ada tafsir misalnya kayak tafsir Nabi Ara ni ke Jalalain ditafsirkan dzarrah ni ke sagirun namal. Nabi sagirun namal ni ke ini semut yang kecil. Niki nama dzarrah. Tapi juga disebutkan di dalam kitab Al-Wasit, tafsir Al-Wasit, asgharun namal, yang paling kecil bijan niki nggih, bijan napi bahasa sak semut niki teres nggih afur tunjuk teres sak paling kode niki dzarrah. Lagu Malik Ara bahasa niki Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya juga beliau mengatakan bahwasanya dzarrah nika namun tiang pelungguh sami kalimat ni kalau menara kenjelo niki nggih buka korden nama bahasa Arab korden buka jendela. Nah arak tamu niki sinar matahari nggih. Nah kirang tiang pelungguh sami siroan niki napi ara niki Allahumma shalli ala Muhammad arak kode arak napi ara debu-debu niki. Nah nggih marak niki terbaik sikit niki ya dzarrah niki saking kode nggih. Ada juga yang mengatakan namun makin zaman modern niki dzarrah niki napi atom ni paling kode. Lagu inti Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzarrah untuk memberitahukan tiang pelungguh sami seringan apapun pekerjaan buruk, keseringan apapun pekerjaan baik, pasti Allah akan hitung, dan itu sangatlah bermanfaat di akhirat nanti. Sampai dikatakan jikalau nanti di akhirat kalau kita melihat dzarrah dari kebaikan kita kurang rasa. Sangat kenapa? Karena kita mementingkan bahwa penting sekali amal kebaikan itu. Apalagi dikatakan oleh ulama kalau kita dzarrah keburukan, sekedik baik keburukan mensenggita di akhirat mungkin barang ini kita seperti melihat jabal, seperti melihat dosa kita sebesar Uhud. Nabi aranika seperti dosa kita seperti kita melihat seperti gunung saking besarnya, padahal sekedik gawe kembek karena jatuh tersiksa. Nah, makanya mudah-mudahan yang pelungguh sami lebih berat amal baiknya daripada amal buruknya. Siapa sih dari kita dari pelungguh sami yang tidak pernah berdosa? Yang sempurna hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Masya Allah Tuan Guru Dr. Sajani menyanjurkan kita banyak-banyak istighfar. Mungkin kita nggak ada ijabah doa kita karena ada dosa yang belum kita istighfarkan, ya, karena ada doa, ada amalan yang mana mungkin kita bikin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting nih yang namanya istighfar, karena manusia ini al-insan namanya insan kenapa? Sumya bil insan li'annahu mahallun nisyan wal khata'. Dinamakan insan, dinamakan manusia insan karena tempatnya salah dan lupa. Narak nih salah, pasti kita semua sudah salah, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni tiang pelungguh sami, amin ya rabbal alamin. Nggih, jamaah laki jamaah bini majlis ta'lim husnul khatimah yang dimata Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah aran majlis ini husnul khatimah ya. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami husnul khatimah semuanya ya. Izinkan tiang akan membahas satu hadis ya, satu hadis yang disebut di dalam kitab Nabi Sahih At-Tirmidzi atau kitab At-Tirmidzi, yang dimana di sini bahwasanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Thawban. Okay. Disebutkan Al-Thawban bin Bujdud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa bari'un min thalath dakhala al-jannah. Okay. Barang siapa, kata di sini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Thawban bin Bujdud. Saya rani ke Thawban, okay. Thawban ni ke aran sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Thawban ini terkenal dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saleh. Yang saleh.
Kenapa bilang soleh? Karena subhanallah, karena dia tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalannya sahabat Thauban itu, beliau punya amalan kalau udah sholat sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti cari saf paling depan dan paling kanan, pojok kanan. Dia kembali nih ke pojok paling kanan, karena biasanya kalau orang pojok dia ganggu dengan, dia terganggu dengan biasa. Dia tidak mengganggu dan tidak diganggu biasanya pojok-pojok nih. Subhanallah. Dan subhanallah, dari rumahnya nih, dari rumahnya ke masjid itu sekitar 3 jam. Dari rumahnya ke masjidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 jam. Dan Thauban iki ya koyos niki, nggih, koyos. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Thauban," ampura niki dalam bahasa niki, bahasa yang ulung sami, "Ya Thauban, ni nyampah ni wah ngalor niki." Langsung. Kata Thauban apa? "Ya Rasulullah, alhamdulillah ada makanan di rumah. Bukan berarti saya tidak makan, tapi kenapa saya kurus seperti ini? Kenapa? Karena setelah saya pulang dari rumah saya, ketika sampai di rumah saya memikirkan apakah bisa saya ketemu dengan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu rindu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa makan. Saya kenapa? Selalu memikirkan ya wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, suatu ketika Thauban nika ndek berjamaah di narak di masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serius si baginda be Thauban, oh ni man datang Rasulullah. Oh anteh jul aneh, anteh. Kenapa? Biar beliau karena dah terkenal tidak pernah yang namanya tidak hadir di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni serius ni narak ni man datang anteh jul anteh sampai biaran dah mau habis waktu solat, maka Rasulullah menyuruh iqamah aqimis salat. Maka disuruhlah untuk berqamat untuk sholat. Setelah qamat, singkat cerita nih yang singkat cerita, setelah selesai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya nih untuk ziarah jog gendeng At-Thauban. Ya, disuruh ayo kita ziarah, kita jenguk di At-Thauban. Kenapa dia tidak ke masjid? Maka ketika sampai di rumah ketemulah sama sebinian nih ke At-Thauban. Rasulullah SAW bertanya, "Bila Thauban, aina Thauban?" Kata sebinian, "Makan ya Rasulullah, Thauban qad mat, qad tufiya." Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwasanya Thauban sampun bilinan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus Nabi bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi manikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada pesan sebelum dia meninggal? Apakah ada kata-kata yang dia ucapkan sebelum meninggal? Nah, Nabi bahasa sebinaan itu, ya Rasulullah, bahasa Nabi lagi lagu Arab, satu perkataan yang dimana saya tidak paham. Ada 3 perkataan yang saya tidak paham. Apa nih ke? Yang pertama, kenapa anda lebih jauh? Kembali dan jauhan. Niki saat pertama. Saat kedua, kembali dek sak baru. Ni Thauban. Sak ketelu kembali dek selapun. Iya tak bingung. Yang pertama apa? Kenapa enggak lebih jauh? Yang kedua kembali dek sak baru. Sak ketelu kembali dek selapun ni. Bingung. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kemben dek jauhan. Maksudnya apa? Kenapa dia tidak lebih jauh rumah saya ke masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya kembe biasa dengan sakratul maut nike senggitan serioan amal-amal nike. Nggih? Masya Allah. Makanya kalau orang-orang yang selalu niki penting nggih, kalau kita selalu beramal soleh, beramal kebaikan, maka ketika sakratul maut aman, nyaman rasul. Kenapa? Dalilnya mana? Dalilnya dalam juz 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Orang yang selalu beramal saleh panggil, wahai nafsu yang mutmainnah, yang tenang. Ini ke amal-amal saleh niki. Maka mudah-mudahan yang perlu sami terus orang-orang yang mutmainnah niki, yang tenang diambil nyawanya.
Tapi juga ada kalau orang-orang fasik, orang yang berbuat buruk, naudzubillah, orang yang buruk dipanggil bukan dengan lemah lembut, kasar. Ya, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Jikalau orang-orang fasik meninggal bukan hanya dipanggil dengan panggilan yang buruk, akan tapi dipukul wajahnya dengan sekeras-kerasnya, baru dicabut. Nah, niki ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik saja. Nah, setelah itu yang kedua Nabi arah niki apa pertanyaan yang ucapannya Sayyidina Thauban, kemben den baru, karena dulu pernah ada orang kedinginan, kedinginan dikasihlah jaketnya yang dia pakai, maka itu amalan baik. Maka masuk kembe barut yang beng bisa bekas. Dilihatkan amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kemben dek selaput. Amalan masih hidup Thauban nike girang sedekah. Maka dilihatkanlah pas dia sakaratul maut nike amalan yang sedekah itu terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berangan-angan kemben dek selaput. Makanya salah satu Nabi juluki orang yang menyesal dengan amalnya. Menyesal din kemben dek luik lalu. Dia dapat menyesal kemben yang sedekah dek. Tapi orang-orang yang bersedekah itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membalasnya. Subhanallah. Nike yang biografi sejarah atau biografi dari as-sahabah Ats-Tsauban. Ats-Tsauban mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa bari'un min thalas." Barang siapa yang meninggalkan dunia ini, barang siapa yang wafat dan terbebas dari tiga ini, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Lamun dinarak sak telu niki insyaallah tiang pelunggu sami mak sama surga. Lagu nak lamun narak sak telu niki ampura nikmat tamu surga. Yang jelas kalau sudah syirik ini menyuruhkan Allah, lamun dengan kafir perlu sak telu niki. Lamun aden napiaran di narak misal di dunia gawen kebaikan setiap hari, tidak ada keburukan, lagu kafir kira-kira tamu surga tamu neraka, tetap tamu neraka karena iman budaya kuncin. Lagu saat nikah hadis nikah bagi orang Islam. Man mata wa huwa bari'un min thalas, barang siapa yang meninggal dan terbebas dari tiga ini, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nabi nikah yang pertama al-kibr, ini dengan sombong, dengan sombong masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah man fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga yang ada di hatinya sedikit atau zarah, tadi yang belum kami jelaskan, walaupun zarah daripada kibir, sombong itu sekedik biar sesombong hati nih masuk surga. Nabi sombong nih ke Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau berkata al-kibir bataral haq wa ghamtun nas. Ada dua ciri dengan sombong nih ke jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Nabi nih ke yang pertama bataral haq, menolak kebaikan. Ia dengan sombong, tenasihati silian ia saya ente dengan wi nih ke aku lebih dulu hidup di dunia apa tahu mah misalnya nih ke bataral haq, menolak kebaikan. Ini tandanya orang sombong. Yang kedua wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Baru berdua motor dengan sak dua motor, baru berdua mobil dengan sak dua motor, baru berdua balik-balik. Hati, kalau kita merendahkan orang lain berarti kita sudah punya sifat sombong. Bahaya nih. Yang pertama kali yang punya sifat sombong nih saya iblis. Sombong nih milih sujud jok Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, saya sujud ni ke illa iblis, kecuali iblis yang kembek aba wastakbar, kali sombong nak meleh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa engkau tidak mau yang aku suruh wahai iblis? Kemene pati ke Allah Taala. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih bagus daripada dia. Rendahin orang, merasa lebih atas, sombong. Maka jangan ada dari kita punya namanya rasa sombong. Sombong si harta, dengan selalu harta yang dah harap Nabi celaka seperti Fir'aun. Seperti Nabi ada ni ke? Fir'aun masih sombong. Korun, korun banyak harta yang lagu sombong. Telan, makin lamun pelungguh sami Nabi nambah le tengah bangkat arak emas dait pelungguh. Ni harta korun arak sama emas ni le bangkat nikmat insyaallah makin lamun angkat pengajian banyak insyaallah mau amin. Bisa mikir-mikir doa. Ini yang pertama, sifat yang pertama al-kibir, saya kata sombong. Namun dengan sombong menarak sombong nikmat mau tamu surga sampai pian sampai tampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena al-kibru ridai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, al-kibru ridai, bahwasanya kibir ini adalah ridakku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk sombong, selain pada Allah ni kanggo sombong. Karena kenapa? Karena Allah yang hanya bisa sombong. Nah, terus yang kedua, sifat yang kedua yaitu al-gulul, yaitu girang nipu dengar. Hati-hati. Ya, al-gulul bisa dikatakan juga yang dikasih perang ghanimah, atau misalnya dengan pelunggu sami perang arak harta nike, terus yang pelunggu pelunggu sami negel tapi diambil bukan untuk haknya, dengan bahasa makin korupsi. Nah ini juga nggak bagus. Jikalau kita sering menipu dengar, maka belum bisa masuk surga. Hati-hati, misal berjualan, ya bagus doang nih, nak saksede. Pas bukusan datang balik, ya setengah saksede. Nipu orang, hati-hati. Ya bagus wah HP nih, jual 1 juta, ni narak tak lecet ni ke, mai wah, 1 juta wah. Pas datang balik ni kan, bau kado nelpon. Nipu. Hati-hati. Yang terakhir, ya, yang perlu kita perhatikan, kata Nabi SAW, kalau meninggal, kalau ada yang 3 ini belum bisa masuk surga, maka apa yang terakhir? Ad-dain, utang. Utang, hati-hati dengan hutang. Lamun narak hutang, nggak mana masuk surga ini. Harus lunas dulu hutang. Saking pentingnya masalah hutang ini, dalam Al-Quran ayat yang terpanjang yaitu ayat yang membahas tentang hutang. Maka yang perlu saya buka Al-Quran, nanti di situ ada juz 3 akhir dalam surah Al-Baqarah, di situ ada nanti napiaran ayat den namanya, ayat tentang membahas tentang hutang. Maka hati-hati. Ngutang boleh, karena Rasulullah SAW ngutang masih. Lagu dendek narak niat untuk nyaur. Nah, ini salah. Wah ngutang, bangkah ngutang pelain. Nah, ini kene kanggo ngutang kanggo lagu harus arak niatnya nyaur. Maka sunnahnya apa? Faktubuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Lamun tengutang tulis. Kembe lamun tebilin nama semoga yang pelunggu sami panjang umur. Seandainya tiang pelunggu sami sudah wafat, orang yang setelah kita bisa tahu dembe tak ngutang tiang pelunggu sami. Tulis. Nggih. Barak nih tak ngutang bae lamun bilinan. Nah, sauran. Nah, itu hutang ini sangatlah penting, jangan diremehkan. Walaupun 100.000, walaupun 100 rupiah, tetap terhitung seolah ta'ala hutang. Lamun sak makin Masya Allah nggih, lamun ngutang lembut meh singgah kepeng ngaronin tuang guru ana nggih, lembut tepeng. Bae lamun teendengan bae hutang silan ieu bare. Narak kepeng nya. Salah, harusnya kalau dikasih ngutang, kalau datang belum punya uang enggak usah marah.
bilang nanti kalau sudah ada uang nanti yang lunasi. Sampai suatu ketika ada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal suatu hari tidak sholat Jumat. Ikemben karena pas lalu Jumat dengan gedor balik totok. Nah, pas serius dengan nagih hutang. Dan bani sugul kembe ni nak kepen Mu'ad bin Jabal ke supaya hutang. Maka ketika selesai sholat Jumat, Rasulullah SAW mencari Mu'ad bin Jabal. Biar layak kemudian sholat Jumat. Bahasa yang pelunggu kami ni kengih. Oh ampun Rasulullah. Baru arak dengan datang yang milih lagi hutang tiang ni arak. Oh kepen. Oh mana jadi mana arak amalan namun adik hutang sedunia ni ke lunas. Milih. Oh bala ya Rasul ke. Milih Rasulullah. Apa amalan ni ke? Rasulullah SAW memberi amalan baca 2 ayat ini, maka insya Allah di siang dan malam maka Allah akan lunasi hutangnya. Ada dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab." Ada 2 ayat nike nggih dibaca siang dan malam, insyaallah Allah akan lunasi hutang tiang pelunggu sami nggih. Lagu ingat harus arah inisiatif di hati kita beriktikad niat betul-betul ingin melunasi hutang. Lamun 2 ayat ni ke yang pelungguh sami baca, insyaallah Allah akan lunasi adik pira-pira hutang. Istiqomah Nabi kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' sampai tarzuqu man tasha' bighairi hisab dalam surat Al-Imran. Yang pelungguh sami yang buka Al-Quran nanti di ayat yang lupa yang ayat nanti yang pelungguh buka saya nanti di Al-Quran cari yang pertamanya kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' sampai apa wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. 2 ayat nikah amalan gitu. Ya, waktu zuhur sudah tiba. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami ditakdirkan husnul khatimah. Mudah-mudahan lamun arak saat yang pelungguh sami salwe utang makin dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan Allah permudah segala urusannya. Yang punya hajat semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita pakai kekuasaan kita lemah yang pelungguh sami, utangnya susah. Tapi kalau kita percaya Allah yang maha kaya, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Minta sama Allah, jangan malu-malu. Bahasa Tuan Guru dendek ila-ila, minta sama Allah. Allah akan semakin senang kalau kita terus minta. Lagu manusia lamun tendengan silin. Endeng doang kau ya. Lagu Allah Taala dek sini silakan. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku akan kasih. Nggih. Mudah-mudahan sak sekedik nike arah manfaat ampurus agung ampura lamun arah salak tiang arah manusia luwih salak nike nggih ampurus agung ampura matur tapiasih. Jazakumullahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.